fulan baik maka saya juga baik kepadanya. Saya memang sudah ada kecenderungan ke fulan karena kebaikannya, tapi saya tetap jaga jarak karena berbeda agama. Sampai akhirnya di bulan Juni, si fulan mengatakan jika menyukai saya. Saya bilang, kalau kita gak bisa bersatu karena beda agama. Saya tidak mungkin pindah agama, dia juga gak mungkin pindah agama. Tetapi dia bilang ke saya, beri dia waktu, mungkin saja dia yang pindah ke agama Islam. Si fulan ini yatim piatu. Ayahnya Kristen, ibunya Islam. Dia 5 bersaudara dan 2 kakak perempuannya sudah mu'alaf. Singkat cerita, si fulan ingin menjadi mu'alaf. Sebelumnya ketemu saya pun memang dia ingin mu'alaf, tetapi masih ragu-ragu. Dan sekarang dia sudah mantap untuk mu'alaf. Saya menyarankan dia untuk mu'alaf setelah saya bilang ke orang tua saya, biar orang tua saya yang menjadi saksi, agar hubungan kami direstui sampai ke pernikahan. Niat kami pun ingin menikah jika direstui, karena kerjaan sedang banyak-banyaknya. Saya baru memiliki kesempatan untuk bicara perihal ini ke orang tua saya awal bulan September. Hubungan kami ditolak mati-matian dan saya kena marah dengan keluarga saya. Jujur, hati saya hancur, Buya. Mereka tidak ingin mendengar dan tidak ingin bertemu terlebih dahulu dengan si fulan. Mereka mengira saya dipelet oleh si fulan dan orang tua saya pun mempunyai trauma dengan orang Batak. Fulan tidak jadi ke rumah saya karena saya menyuruhnya jangan. Kebesokannya dia tetap mu'alaf tanpa orang tua saya yang menjadi saksinya. Rencana kami gagal. Saya dipaksa oleh keluarga saya untuk berhenti bekerja agar tidak bertemu dengan si fulan lagi. Saya tidak boleh keluar rumah lagi. Hampir semua teman-teman dekat saya ditanyai perihal masalah saya. Sampai akhirnya saya tetap bersikeras untuk menikah dengan fulan dan ingin mempertemukan mereka, tetapi mereka masih dengan keyakinan bahwa saya dipelet oleh si fulan. Saya pun diruqyah untuk membuktikan bahwa saya dipelet oleh si fulan. Keluarga saya bersikeras bahwa saya dipelet dan tingkah saya berubah. Padahal saya tidak merasakan perubahan apapun. Ibadah saya pun alhamdulillah tidak kendor, malah semakin rajin. Sampai sekarang hubungan kami tidak direstui. Saya pun komunikasi dengan si fulan dengan curi-curi. Karena semua gerak-gerik saya diawasi oleh mereka. Saya bingung, Buya. Bagaimana caranya untuk meyakinkan orang tua saya? Kalau ingin mencari orang yang lebih dari si fulan, mungkin memang bisa. Tetapi hati kami sudah saling mantap untuk menikah, Buya. Saya pun baru kali ini memberanikan diri untuk meminta izin menikah dengan orang tua saya. Saya mohon solusi dan bimbingannya, Buya. Terima kasih. Jawabannya adalah tidak boleh tadi ada kalimat trauma kepada suku. Suku Batak banyak orang soleh. Suku Jawa juga banyak orang soleh. Tapi suku Batak ada orang jahat, suku Jawa juga ada orang jahat. Enggak ada urusan dengan suku. Agama Nabi Muhammad untuk semua suku. Jadi enggak ada kita punya trauma kepada suku-suku enggak ada. Kita banyak kenal orang Batak yang baik-baik juga ada. Jangan menganggap orang itu jelek semuanya, itu enggak dibenarkan. Kemudian jika kepada semuanya nasihat umum kepada siapapun. Apakah Anda seorang laki-laki muslim atau wanita muslimah? Jika ada orang di luar jalur agamamu, non-muslim atau non-muslimah, ingin menikah denganmu dan dia berjanji akan mau masuk Islam, jangan mau. Sebab agama itu keyakinan di dalam hati. Kalau yakin hari ini, nanti juga yakin. Kalau tidak ada hari ini yakin, nanti nggak ada. Dia gini, kalau memang sudah yakin Islam benar, kenapa tidak bersyahadat hari ini? Kenapa harus nunggu nanti? Ini menunjukkan kebohongan orang di dalam hatinya. Kalau dia itu nanti, kalau mau nikah, saya akan mau masuk Islam. Berarti nikahnya hanya, masuk Islamnya hanya ingin menikah saja. Saat ini nikah. Maka jangan dituruti, jangan mau. Lah permasalahannya tadi kisahnya sudah mulai senang. Itu loh repotnya orang. Sampai orang tuanya yang punya niat baik untuk menjaga, malah mau dilawan dan sebagainya. Anda salah. Anda mendahulukan rasa senang itu sendiri. Dan kami ingatkan kepada siapapun, biarpun Anda seorang laki-laki mau nikah dengan seorang wanita yang non-muslim. Jangan mau kecuali dia betul-betul sudah masuk Islam. Oh, kok seperti itu? Kenapa? Ini adalah masa depannya panjang. Dan kami himbau juga kepada kaum Kristiani dan yang lainnya, hendaknya menikah dengan orang seagama biar lebih mudah harmonisnya itu. Jadi orang Kristen hendaknya nikah dengan orang Kristen biar ke gereja sama. Kalau perlu kelompok gerejanya itu kan gereja kan beda-beda, Kristennya beda-beda. Yang sama. Kami nasihati kepada orang di luar Islam juga. Kalau Anda Kristen, Protestan atau Kristen Katolik, Kristen ini, hendaknya Anda semuanya yang sama. Bahkan perlu gurunya itu yang sama supaya mudah untuk bertemu. Nasihat orang Nasrani juga.
Jadi nggak perlu deh orang Nasrani itu berangan-angan menikah dengan orang Muslim. Repot nanti menyesuaikannya. Yang satu pergi ke masjid, yang satu pergi ke gereja. Nggak enak. Maka ini nasihat umum demi kebahagiaan. Begitu juga Anda sebagai seorang Muslim menikahlah dengan wanita Muslimah. Permasalahan adalah gara-gara senang dulu. Ini repot. Sudah lupa Allah akhirnya. Jangan mengatakan, kan saya laki-laki. Laki-laki, siapa yang bisa menjamin umurmu panjang? Baru menikah 2 bulan, istrinya hamil. Yang baru mau masuk Islam tadi, atau masuk Islamnya pura-pura hamil. Laki-laki meninggal. Anaknya jadi apa? Yuk. Jadi ikut agama ibunya pada akhirnya. Seperti itu. Makanya jangan main-main urusan begini. Kok kayak sudah tahu umurnya panjang, bakal bisa sendiri. Oh, saya kan laki-laki bisa ngatur. Oh, jangan begitu. Apalagi seorang wanita. Jangan mudah menikah dengan seorang laki-laki yang ingin pindah agama gara-gara menikah. Ini bisa berpindah-pindah pada akhirnya. Kecuali masuk Islam dulu. Sudah terbukti kiprahnya dalam Islam, sholatnya ininya, baru hebat Anda membawa mereka. Menikah dengan mereka, iya boleh. Karena apa? Sudah terbukti seperti itu. Jadi jangan mudah. Oh, saya niatnya dakwah. Ya dakwah kan sekarang. Kalau masuk Islam nggak usah nanti. Kalau memang Anda punya keyakinan Islam benar, masuk Islam. Dan bukan karena saya. Artinya bisa saja setelah kamu masuk Islam, tidak usah menikah dengan saya, juga boleh. Bisa menikah dengan yang lainnya, harus begitu, berani ngomong gitu. Kalau dia mengatakan, iya, saya mantap Islam dan saya menikah dengan kamu. Kalaupun tidak juga tidak masalah. Yang penting saya masuk Islam, berarti benar dia masuk Islamnya. Alangkah banyaknya orang berbohong di sini. Pengen masuk Islam, karena masuk Islam hanya karena sebuah pernikahan. Setelah menikah, bubar Islamnya, na'udzubillah. Ayo. Maka hati-hati, agamamu itu mahal. Jadi keluargamu tadi itu benar, yang melarang semacam itu benar. Karena belum terbukti dari laki-laki tersebut atau dari yang non-muslim tersebut. Suruh buktikan kalau sudah. Islam mengenai nikah beda agama, Ustaz. Baik. Kalau kita mulai dulu dari laki-laki muslim. Bolehkah laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim? Dirincikan lagi oleh para ulama. Kalau yang dinikahi wanitanya adalah ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, ini dibolehkan. Kembali kepada surah Al-Maidah ayat 5. Ya, di mana Allah SWT menjelaskan dengan sangat jelas. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Ditanyakan kepada Muhammad, apa yang telah dihalalkan untuk mereka, dibolehkan untuk orang Islam, apa itu? Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum sebentar dulu. Ayatnya gini. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini aku halalkan bagi kalian segala yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Makanannya ahli kitab, sebagian ulama tafsir mengatakan sembelihannya. Selama sembelihan mereka bukan hewan yang diharamkan dalam Islam, bukan babi, bukan anjing, bukan yang diharamkan, maka halal seperti ayam, kambing, sapi dan seterusnya, gitu kan? Dan makanan kalian halal buat mereka. Kemudian dikatakan wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan juga Allah halalkan buat orang-orang yang beriman itu wanita-wanita yang baik-baik dari mereka dan wanita-wanita yang baik-baik juga dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Dikatakan idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafina wala muttakhidhi akhdan. Kalau kalian bisa memberikan hak mereka, melindungi mereka, menafkahi mereka, gitu kan? Wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Siapa yang memungkiri ini, hukum bolehnya ini, berarti dia pungkiri keimanan kepada Allah SWT, maka amalnya semua bisa habis. Ya, jadi Allah SWT melarang, gitu kan? Tetap harus kita pegangi. Jadi kalau wanita ahli kitab dibolehkan. Kalau Anda bertanya lagi dan sering bertanya pengajian begini, Ustadz masih adakah ahli kitab? Masih ada sampai hari kiamat, gitu kan? Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat dikatakan Yahudi. Yang semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani, dan Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah hilang. Kalau Anda bilang tidak ada, berarti semua hukum berhubungan ahli kitab di Al-Quran dan Sunnah dihapus, gitu kan? Tidak ada, jadi tetap berlaku. Jadi tetap saja berlaku itu. Kalau menikahnya dengan wanita selain ahli kitab, Hindu, Buddha, semua nggak boleh. Semua nggak boleh. Orang ateis nggak boleh. Kecuali kalau mereka masuk Islam ya berbeda, gitu kan? Ini kalau laki-laki Muslim. Kalau perempuan Muslimah mutlak tidak boleh menikah dengan laki-laki selain Muslim. Yang ini diharamkan. Kata Allah SWT tentang wanita-wanita yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah, Allah SWT mengatakan di surah Nabi SAW, uji mereka, famtahinuhun, uji mereka. Kalau mereka memang beriman kepada Allah benar, gitu kan, maka dikatakan lahum yahilluna lahunna walahunna yahillun lahun. Jadi wanita-wanita yang beriman ini tidak halal bagi orang-orang kafir Mekah itu, dan juga sebaliknya, ya, mereka orang-orang Mekah tidak halal bagi wanita tersebut. Jadi tidak boleh.
Dan juga perilaku Nabi SAW dalam hadis Bukhari, pada saat beliau diutus jadi Nabi, beliau sempat memisahkan antara Zainab, anak beliau radhiyallahu anha, dengan suaminya As bin Abi As. Karena As bin Abi As sedang mau masuk Islam, dipisahkan oleh Nabi SAW secara otomatis, gitu kan. Nanti setelah As bin Abi As masuk Islam baru dibolehkan. Jadi kalau perempuan muslimah mutlak tidak dibolehkan untuk menikah dengan ahli kitab. Dan sekali lagi Allah SWT juga mengingatkan, baik laki-laki juga begitu. Walaupun halal bagi anda menikah dengan ahli kitab, tetap orang-orang mukminnya lebih baik. Begitu juga dengan wanita, orang-orang mukmin jauh lebih baik. Kata Allah SWT, ulaika yadu'una ilan nar, wallahu yadu'u ilal jannah, wal maghfiratu bi'idni. Orang-orang yang beriman itu memanggil kepada surga seperti kepada Allah SWT. Dan orang-orang kafir itu memanggil kepada neraka. Gitu kan? Untuk apa membuat PR dalam rumah tangga? Jauh. Saya ingin menanyakan, apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama, zina. Laki-laki yang binimu beda agama, zina. Kalau sampai engkau muslimah, gara-gara menikah sama beda agama, lalu kau murtad, maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah, baliklah, taubat, masuk balik ke dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula. Mati cepat. Habis itu kau jadi janda. Ya, iya, tapi kaya Pak Ustadz. Iya kalau kau hidup. Kalau kau ikut mati juga. Hidup ini singkat saudaraku. Hati-hati. Jangan nikahkan. Jaga anak perempuan kita. Dari program kristenisasi. Anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula yang menikahi dia. Nanti setelah anak dua ditinggalkan. Perempuan kita takut karena tak mandiri. Jangan ceraikan bang, jangan bang. Kalau kau mau ikut aku, maka kau mesti ikut murtad. Akhirnya, anak murtad, menantu murtad, cucu murtad, 5 sekali murtad. Ini Ustaz ngomong cerita mana? True story. Langsung di hadapan biji mata saya. Di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustaz Somad, Ustaz tidak usah ikut rapat. Ustaz ngomong sama jamaah. Saya datangi jamaah. Ada apa makcik? Ada apa pak? Bapak jangan nangis pak. Ibu jangan nangis. Saya ini orangnya hati lembut. Kalau nengok orang nangis, nanti saya nangis juga. Ada apa mak? Ada apa bu? Begini pak Ustadz. Saya punya anak gadis. Alhamdulillah. Nikah sama mu'alaf. Alhamdulillah. Setelah anak 3 balik dia. Dan sekarang anak saya takut jadi janda. Akhirnya menantu saya murtad, anak saya murtad, cucu saya murtad. 5-5-nya murtad Ustaz. Baliklah bapak ibu ke rumah. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran. Kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia? Kalau sempat saya marah. Kenapa bisa terjadi? Kumat darah tingginya mati dia. Saya bilang baliklah mak ke rumah, baliklah pak ke rumah, sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lubang yang sama 2 kali. Jaga anak-anak kita, jaga akidahnya, masukkan ke pondok pesantren, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Kenapa tak kalian selamatkan anak-anak gadis ini? Takbir! Jangan sampai saya turun tangan. Bagaimana hukumnya bila bekerja di hotel? Saya ketahui tak semua tamu yang check-in itu dengan mahramnya. Bagaimana kita ketahui jika ada yang berzina maka 40 rumah akan... Ini mau menceramahi, mau bertanya. Awak pula diceramahnya. Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Ini hutan lindung. Di hutan lindung ini haram mengembalakan kambing. Forbidden. Tak boleh. Ini hutan punya masyarakat. Bebas mengembalakan kambing. Silakan. Boleh. Tapi di tengah ini ada jalan syubhat.
Siapa yang mengembalakan kambing di sini, khawatir kambingnya masuk kemari. Di hotel itu ada khamar. Di hotel itu ada minuman haram. Di situ pula ada. Jadi saya kerja di mana Pak Ustadz? Hotel syariah. Saya kalau tinggi di kota-kota ceramah saya di Surabaya. Panitia membawa saya ke hotel syariah. Dibawalah saya ke hotel yang tak syariah. Sudah pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, masuk ke lift, pas di muka perempuan resleting terbuka. Astagfirullah. Ngau ditengok berdosa, tak ditengok mubazir. Alhamdulillah, di Batam saya tidak ditempatkan di hotel, tapi yang tempat selamat. Di mana tuh Pak Ustaz? Tak boleh sebutkan. Nanti datang jamaah rame-rame. Oleh sebab itu maka berbahagia kita kalaulah masyarakat yang kaya-kaya ini membuat hotel syariah. Amin. Kira-kira bisa tak dijaga ini hotel kita ini supaya selamat dari perbuatan? Bisa. Siapa yang tak bilang tak bisa? Ustaz gimana mau ngatur? Ustaz cuma ceramah di masjid aja. Bisa. Perda. Peraturan daerah. Yang membuat perda siapa? DPR. Yang milih DPR? Kapan kita pilih? Pandai pula pertanyaan terakhir. 17 April, pilihlah wakil rakyat memperjuangkan perda syariah. Takbir! Siap memilih DPR, anggota legislatif, wakil rakyat yang memperjuangkan perda syariah? Jangan nanti tidur 17 April pagi sudah selesai quick count, baru dah kok ikut tadi ya, terlambat sudah kau datang padaku. Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri ini dan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Apa urus-urus kami Pak Ustaz? Yang pakaian buka pakaian kami, yang pakai khamar kami, yang pakai sabu-sabu kami, yang LGBT kami, apa urusan Bapak? Jangan urus-urus kami. Jangan intervensi kami. Memang betul. Yang kena AIDS engkau. Yang mabuk engkau. Tapi kalau air laut itu naik ke atas, memang yang mati kau aja. Rupanya kalau tsunami itu naik ke atas, ditengoknya. Mana yang homo. Mana yang lesbi. Rata semuanya dengan tanah. Betul. Itulah makanya dalam Islam diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dimulai jam 8, sekarang jam 9.33. Pas 90 menit. 30. Memang hebat panitia malam. Atau berzina. Baik. Bagaimana dengan Nabi Nuh, Nabi Lut dan Asia, istrinya Firaun? Baik. Mari kita lihat, ini pertanyaan bagus sekali dan dikomparasikan dengan kisah yang berbeda dan kias yang berbeda. Pertama, larangan menikah beda agama, itu jelas sekali. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221, posisi paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Oke, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar. Ulaika yad'una ila an-nar. Allahu akbar. Wala tankihul musyrikat, jelas, dan jangan pernah nikahi perempuan yang musyrik. Jadi enggak boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang musyrik, itu enggak boleh, haram hukumnya. Laknya nahyi di situ. Ya. Bapak Ibu sekalian, mana yang musyrik itu apa musyrik? Menyekutukan Allah kan? Ya, menyekutukan Allah. Ya, bagaimana dengan orang yang mengatakan Tuhan itu ada bapaknya, ada anaknya, ya kan? Tuhan itu 3, Tuhan itu bersyirikat. Itu yang paling musyrik luar biasa. Itu kezaliman terbesar. Innasyirka la zulmun azim, kan? Makanya kata Ibnu Abbas, tidak ada kemusyrikan paling besar, kezaliman paling besar di samping yang mengatakan Tuhan punya anak. Oke. Jadi kita langsung bisa jawab saja bahwa seseorang yang menikah, dia dalam keadaan muslim, sudah tahu dalam keadaan muslim, kan? Kemudian dia menikahi hal yang dilarang di Quran, maka hukumnya maksiat. Di pernikahannya dipandang sebagai pernikahan yang maksiat, hubungannya masuk dalam kategori zina sepanjang dia tidak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fasakh hukumnya. Kalau diketahui dia harus dipisahkan. Ya. Kalau perempuan, hati-hati. Bahasa Qur'annya wala tunkihu, jangan dinikahkan.
Artinya kalau ada anak perempuan menikah dengan non-muslim, kemudian terjadi pernikahan, bahkan bapaknya yang menikahkan, misal, atau ridha saja, itu bukan cuma anaknya yang dosa, orang tuanya ikut dosa. Ikut dosa. Karena beban dari perempuan itu yang menikahkan walinya. Jelas ya? Itu walinya, hati-hati.